Bangkalan atau di Madura itu ada SMK pelayaran yang lain gitu? Kalau SMK pelayaran lain selama ini memang belum ada. Mhm, Ya, mhm. ada tapi belum terbaca di masyarakat. Lebih ngetren dan terkenal kita lah ya. Ya, Kenapa kelihatan begitu? Apa yang memanggil? kan Wilayah Bangkalan katakanlah di Provinsi Jawa Timur itu masih pendidikannya itu masih tertinggal. Jadi saya sudah punya cita-cita kapan ya saya bisa mendirikan sekolah. Anak-anak atau siswa kami yang di SMK Pelayaran Brajaguna ini sebetulnya sangat sangat bisa dibanggakan karena selain mendapatkan ijazah SMK, Ya, itu anak-anak juga mendapatkan ijazah kompetensi sebagai perwira pertama kapal niaga. siap. Hai, jumpa lagi dengan saya Doni Saksono di kesempatan kali ini. Kita lagi ada di podcast Sea Lighthouse. Dan hari ini kita lagi bersama our special guest, dengan Pak Rusdi, seorang pejuang dari SMK Vokasi. Lebih tepatnya dia mengepalai sebuah sekolah SMK di Madura. Dan hari ini kita mau coba bincang-bincang dengan beliau agar kita bisa sedikit mempelajari satu dua hal dari bagaimana pengalaman-pengalaman beliau menjalankan SMK Vokasi dan kiat-kiat apa yang kira-kira kendala-kendalanya juga yang dia hadapi dalam menjalankan operasionalnya dia sebagai SMK Vokasi. Selamat siang Pak. Untuk kesempatan kali ini terima kasih Pak udah bisa datang memenuhi undangan kita dari Artimu Media di segmen Silat House ini untuk kita bincang-bincang sejenak Pak untuk membahas tentang SMK vokasi yang ada di Indonesia. Sebelum kita berlanjut, mungkin bisa kita kenalan dulu Pak dengan Pak Rusdi untuk background Bapak atau latar belakang Bapak. Terima kasih Pak Doni, selamat siang. Selamat siang Pak. Ya, ini saya akan perkenalkan diri, nama saya Rusdi, ya, sarjana perikanan, magister manajemen. Di Bangkalan ini sebagai pendiri SMK Vokasi, yaitu SMK Pelayaran Brajaguna Bangkalan. Siap. Juga saya sebagai kepala sekolah di Hmm. SMK Pelayaran Brajaguna Bangkalan. Itu singkat perkenalan saya, mungkin bisa dilanjutkan untuk yang lain, Iya, kami persilahkan. iya. Oke, so cukup menarik sih Pak buat saya. Ada SMK vokasi khususnya pelayaran di Madura. Itu sejarahnya bagaimana ya Pak ya? Kok bisa gini Pak? Tadinya Bapak kan saya yakin mungkin bukan base camp atau hometownnya atau kampung halamannya di Madura ya. Betul. Bagaimana perjalanan Pak Rusdi sendiri dari Jawa Tengah ya, Bojonegoro. Brojon, itu Iya. bisa akhirnya tiba di Bangkalan Madura Pak? Iya begini Pak Doni ya, kalau saya bercerita tentang ini, Perjalanan. perjalanan saya kemudian sampai bisa mendirikan SMK Pelayaran Brajaguna di Bangkalan ini, sebetulnya saya ini ditugaskan dari dulu ada tugas gitu ya Mhm, dari mhm. negara itu. Oh sempat, oh dulu ASN Iya, ta Pak? jadi saya memang ditugaskan oleh apa Kementerian Pertanian waktu itu tahun 85 ya Siap. 1985 itu ditugaskan untuk mengelola peningkatan produksi ikan basah di Jawa Timur. Oh dari pertanian tapi ya. Ya, Dari kementeriannya malah pertanian. Kementeriannya Pertanian pada saat itu tahun Oke, 85 5 itu. itu ya. Akan tetapi pendidikan saya ini sebenarnya kan sekolah usaha perikanan. Ya. Dididik kebetulan di Tegal ini Mhm. sebagai siswa kalau waktu itu ya belajar. Mhm, 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 mhm. Nah, pada saat setelah lulus kemudian saya ditugaskan di Provinsi Jawa Timur, kemudian ditempatkan di Bangkalan. Oh dari awal Iya, masuk provinsi Jawa Timur dan langsung masuk Madura langsung Bangkalan masuk ini ya. di Bangkalan Madura. Nah, Siap. pada saat itulah sebetulnya saya masuk di Bangkalan ini sudah ada ini bisikan hati gitu ya. Wah, kalau seperti ini kondisinya, kapan saya bisa mendirikan sekolah di sini, ikut
mewarnai dunia pendidikan di Bangkalan. Seperti itu. Itu poin menarik sih, Pak. Nah. Kenapa kelihatan begitu? Apa yang memanggil pada saat itu? Nah, kondisi sebenarnya kan Wilayah Bangkalan katakanlah di Provinsi Jawa Timur itu masih pendidikannya itu masih tertinggal. Tahun 90-an awal gitu ya. Tahun 85. Tahun 85 itu Bapak Iya. maksudnya sudah tergerak langsung ya? Tergerak. Jadi saya sudah punya cita-cita kapan ya saya bisa mendirikan sekolah. Nah, itu bisa terrealisasi tahun 2003. So means almost 10 Ya. years more ya, 15 Nah, tahun. pada saat itu belum bernama SMK. Pada saat itu adalah SUPM, Sekolah Usaha Perikanan Menengah. Jurusan penangkapan ikan. Oke. Jadi pelayaran di bidang penangkapan ikan. ikan. Ya. Nah, namun demikian seiring dengan berjalannya waktu, kemudian pemerintah juga menggulirkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu, akhirnya SUPM secara bertahap oleh pemerintah diserahkan pengelolaannya dan pembinaannya kepada Kementerian Pendidikan. Tapi itu swasta tetap kan? Swasta ya? Ya, swasta murni. Cuma ikut di kementeriannya yang pendidikan sekarang. Betul. Nah, pada saat itu kemudian kita lepas dari Kementerian Perikanan kan? Ya, pada saat itu sudah Departemen Kelautan dan Perikanan. Nah, secara bertahap kemudian SUPM berubah menjadi SMK. Masih SMK penangkapan ikan. Perikanan, jurusan penangkapan ikan. Menarik. Ya. Terus kemudian pada saat itu masyarakat Bangkalan itu menghendaki adanya penambahan jurusan. Nah, pada tahun 2008 kita menambah jurusan Nautika Kapal Niaga. Iya. Jadi 2 jurusan. Namun demikian seiring perkembangan ini ya, teknologi dan sebagainya, peraturan dan sebagainya, ternyata masyarakat Bangkalan tidak menghendaki jurusan perikanan tadi. Nah, itu setelah kita setiap pendaftaran siswa baru itu yang jurusan kapal penangkapan ikan ini tidak mendapatkan siswa baru. Iya. Dapat tapi kuotanya terlalu sedikit lah ya. Terlalu sedikit ini, terlalu minim. Iya. Semuanya memilih di kapal niaga. Nah, pada tahun 2010 itu akhirnya kita tutup yang penangkapan ikannya malah. Iya, kita tutup karena nggak ada peminatnya. Iya. Jadi tinggal satu jurusan, yaitu jurusan Nautika Kapal Niaga sampai sekarang. Betul. Nah, kalau SMK itu memang sejarah berdirinya itu memang boleh satu jurusan aja ya Pak ya? Itu pertanyaan. Boleh. Jadi untuk SMK itu bisa satu jurusan. Pada saat berdiri itu bisa satu jurusan aja atau bahkan bisa beberapa jurusan. Nah, itu tergantung dari kondisi yayasannya. Oh ya, maksudnya visi misi kan dari yayasan mau mendirikan. Nah, karena yayasan kami ini adalah masih yayasan yang tergolong kecil, makanya kita mencoba satu jurusan. Ternyata ya ini belum berkembang sampai sekarang ini masih tetap satu jurusan. Siap. Dari 2010 itu posisinya masyarakat sekitar Bangkalan malah menerima Nautika tadi ya? Ya, Nautika Kapal Niaga. Iya. Dan itu posisinya berarti kalau per hari ini untuk syarat-syarat administrasi Pak, kayak misalkan apakah sudah dapat approval atau ada akreditasi khusus, itu sudah beres semua ya Pak ya? Oh, sudah beres. Siap. Jadi SMK Pelayaran Berjaguna ini ini kalau akreditasinya itu ada akreditasi A unggul. Oh, baik sekali berarti. Baik sekali. Jadi ini hampir mendekati nilainya itu 100. Siap. Jadi A unggul ya. Nah, kemudian tahun 2018 SMK Pelayaran Berjaguna sudah di-approval oleh Dirjen Perhubungan Laut. Siap. Nah, jadi sudah diakui lah ya. Ya, sudah diakui dan disahkan oleh Kementerian Perhubungan. Makanya anak-anak atau siswa kami yang di SMK Pelayaran Berjaguna ini sebetulnya sangat bisa dibanggakan karena selain mendapatkan ijazah SMK, itu anak-anak juga mendapatkan ijazah kompetensi sebagai
perwira pertama kapal niaga. Siap. Ya, jadi istilahnya sekali dayung 20 terlewati ya sama Terlewati. anak didik kita ya. Ya, Karena SMK-nya dapat, terus mereka juga mendapatkan ahli nautikanya juga ya. jasa kompetensi. Iya. Nah, kemudian juga mendapatkan sertifikat-sertifikat itu Yang melengkapi mereka ya yang melengkapi mereka, untuk yang langsung kerja di lapangan ya. nanti pada saat dia bekerja di kapal itu sudah benar-benar siap dan lengkap itu, dia setelah lulus ahli nautika tingkat 4 itu mendapatkan 10 sertifikat. Oh, 10 sertifikat 10 secara langsung ya. sertifikat. Ya. Dan itu istilahnya melengkapi dia untuk dia siap langsung Iya, kerja di dunianya kapal. kapal Ya. ya. Jadi selain buku pelaut dan sertifikat kompetensinya tadi, ini dia punya 10 sertifikat. Siap, siap. Berarti antusiasme masyarakat berarti menerima ya. Maksud saya masyarakat di Bangkalan secara khusus tapi secara umumnya di Madura itu memang suka dunia maritim ya, Pak ya. Sebenarnya Secara begitu. kemasyarakatan mereka. Ya, jadi kalau dilihat dari sejarahnya kan ini Madura ini kan memang terkenal gitu ya, pelaut-pelaut dari sana ini, pelaut-pelaut yang ulung, yang unggul dari Madura ini memang mulai dari zaman dulu. Iya, Jadi istilahnya itu bantal ombak bantal. Waduh, apa itu? berselimutkan ya Oh, dia itu di laut itu berbantalkan ombak, oh, kalau tidur sukanya ombaan ya, Pak ya? berbantal ombak, Heeh. kemudian berselimut angin itu sudah biasa. Waduh, masuk angin sih, Pak, kalau saya. Jadi masyarakat Madura falsafahnya memang seperti itu. Iya, daripada masyarakat Jawa Timur sendiri ya malahan ya. Ya, jadi memang gigih banget di bidang maritim. Oleh karena itu sebenarnya seharusnya ini SMK Pelayaran Brajaguna setelah diapproval Oleh Dirjen Perhubungan Laut ya, Pak ya. dari Dirjen Perhubungan Laut, kemudian kompetensi anak-anak itu sudah memang betul-betul nyata, dia mendapatkan sertifikat perwira pertama kelas 4, ini harusnya ke depan ini harus lebih bagus lagi Iya, gitu. iya, Jadi iya. agar pelaut-pelaut dari Madura ini memang betul-betul terdidik. Iya, Nah, seperti itu. bisa profesional dan yang Profesional. pasti sih menurut saya adalah selain profesional mereka tahu prosedur untuk keselamatan diri dan Betul. keselamatan kapalnya sendiri. Betul. Ya. Dan kendala apa sih Pak sekarang yang sekarang sekiranya kalau masyarakat sudah antusiasmenya baik dan secara administrasi kampus atau sekolah kita pun baik adanya. Sebenarnya kan link and match-nya sudah ketemu ya. Iya. Ada masyarakatnya suka dengan maritim dan ada sebuah SMK yang bisa mengakomodir jurusan favorit lah istilahnya. Iya. Nah, sekarang berarti kendala apa sih Pak yang dihadapi oleh SMK Brajaguna ini? Baik, terima kasih. Sebetulnya kalau kita berbicara kendala Ya. itu ya begini. Sekarang ini kan zaman digital ya. Jadi mungkin yang dikatakan Pak Doni branding tadi ini memang benar. Jadi katakanlah branding kita itu memang kurang. Siap. Jadi masih lemah di bidang branding. Maksudnya untuk memperkenalkan diri lah ya. Mensosialisasikan diri kepada masyarakat. Siap. Oleh karena itu, ini mulai tahun ini untuk penerimaan siswa baru di SMK Pelayaran Brajaguna ini, tim kami sudah katakanlah kita terjunkan ke mensosialisasikan diri ke SMP-SMP, ke masyarakat. Nah, nanti ini kita punya program, kita mencoba untuk lebih diinsentifkan lagi itu dengan pendekatan ke guru-guru BK di SMP. Mungkin kita bisa membuka nanti mengundang guru-guru BK itu untuk coffee morning dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi ini kelemahannya kita sebetulnya di situ. Ya. Kalau masalah sarana prasarana lab dan sebagainya itu saya rasa sudah memadai karena kita sudah di-approval. Iya, berarti kan sudah memenuhi syarat-syarat. Sudah memenuhi baik syarat dari peralatan, equipment juga ya. Sudah semuanya. Nah, kalau apakah ada istilahnya itu kan mungkin kendala dari sisi dalam ya Pak ya. Kalau dari sisi luar sendiri di Bangkalan atau di Madura itu ada SMK pelayaran yang lain gitu? Kalau SMK pelayaran lain selama ini memang belum ada. Ya, ada tapi belum terbaca di masyarakat. Lebih ngetren dan terkenal kita lah ya. Nah, cuman dari populasi sekolah lain itu memang banyak sekali gitu ya. Jadi SMA, SMK
Oh, sekolah Kemudian normal lah ya ya maksudnya. yang sekolah-sekolah apa katakan sekolah-sekolah yang tidak mempunyai kompetensi khusus seperti Perseguna itu memang dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Bangkalan yang sekecil itu memang sudah populasinya cukup tinggi. Nah, kemudian mereka itu ya ini kita buka aja bahwa semua pendidikan-pendidikan yang sekolah-sekolah yang di sana itu mereka itu gratis. Oke, karena kita swasta ya posisinya ya Ya. Pak ya. Nah, ada banyak sekali. Jadi negerinya cuma 10 di sana. SMK-nya ini 10, kemudian swastanya ini ada 4. Wih, rame ya. Ya, Di luar kita itu ya. di luar kita MAN itu ada 1 negeri. Kita swasta ini kurang lebihnya ada sekitar 58. Untuk satu Madura lah ya. Bukan, Bangkalan saja. Bangkalan saja. Bangkalan saja SMK-nya ada 58. Dan sederajatnya ya maksudnya. Ya. Ya. Bukan yang SMK saja. Ini SMK aja SMK-nya malah. tok. Ya. Ya rame. Nah, kemudian ditambah yang negeri 10, berarti kan sekitar 68 ya. 68 belum yang SMK, ada 4 yang negeri. Nah, ini mungkin masyarakat ini karena kita ini swasta Pilihannya banyak murni ya. gitu ya. Jadi mungkin ya kalau memang betul-betul anak-anak dari masyarakat itu cita-citanya tidak ingin menjadi pelaut, ya saya rasa agak susah dipengaruhi. Ya, didekati lah ya. Didekatin, kan seperti itu. Tetapi dengan komunitas masyarakat yang memang sudah punya benchmarking pelaut ya, saya rasa mungkin molesnya lebih mudah Pak. Kalau mungkin dari kacamata saya ya Pak ya, izin. Iya. Kemudian juga mungkin kalau dengan adanya intensitas kita masuk ke dunia digital lebih dalam, Betul. dan juga mungkin partisipasi dari para alumni kita, Iya. karena mereka adalah bukti, tanda Iya. kutip mereka adalah bukti nyata bahwasannya sekolah di Brajaguna dampaknya kan seperti ini Iya, gitu Pak, betul. maksudnya baik itu peningkatan taraf hidup, kemudian kenyamanan karir, pekerjaan gitu kan. Iya. Dan juga saya juga percaya kan dari kita juga punya link bisnis dengan perusahaan-perusahaan pelayaran atau managing agency yang baik kan Pak. Iya. Gitu. Iya betul. Jadi ini kita ini ya kembali lagi ke branding tadi. Jadi ke depan ini kita memang harus lebih gencar lagi. Mungkin ya kita harus menghidupkan alumni, mengajak alumni, kemudian para siswa, juga keluarga dari siswa itu sendiri. Nah ini mungkin sekarang ini kan banyak sekali grup-grup di medsos. Ya, mungkin itu nanti kita Facebook, WhatsApp. Iya betul. Ini akan kita gencarkan lagi. Nah tahun ini juga sudah banyak yang dari alumni maupun dari siswa ini yang kita ajak untuk istilah meramaikan di medsos. Iya. Oh jadi kayak ngomongnya kayak kesaksian mereka lah ya. Betul. Pengalaman sharing pengalaman Iya. mereka gitu ya. Itu it's a good point sih. Iya. Itu positif karena dengan kita melihat saksi hidup itu, anak-anak yang baru ini mungkin akan lebih tanda kutip tergoda gitu kan. Oh ternyata habis setelah sekolah di SMK pelayaran ternyata ada kehidupan yang cukup menarik dan seru lah buat mereka di masa depannya kan. Benar. Karena ada peningkatan pendapatan juga gitu kan, dan mungkin didukung sama orang tua dan lingkungan yang sudah terbiasa menjadi masyarakat maritim kan juga. Iya. Itu akan mendorong mereka juga untuk memasuki atau daftar di sekolah kita juga kan. Betul. Jadi nanti harapan saya ke depannya juga seperti itu. Kita berharap juga karena sekolah pelayaran ini kan cakupannya lebih luas daripada sekolah yang biasa. Jadi kita bisa menerima murid dari mana-mana ya. Jadi nanti dengan adanya tampilan anak-anak dan sebagainya itu di medsos, saya rasa bisa menggoda. Jadi anak-anak muda Dan ini yang menarik buat dari luar mereka. daerah Madura. Iya. Nah ini sekarang aja ini kan hanya kan murid kita ini kan siswa kita ini kan bukan dari Madura aja, dari Lampung juga ada. Oh lumayan dong, jauh ya. Kemudian dari Papua. Waduh. Dari Flores. Siap, NTT ya. Iya, dari daerah sana. Terus Kalimantanan ini juga banyak. Nah, kemudian dari Jawa Timur ini dari Nganjuk, seperti dari Malang, Banyuwangi, Situbondo. Nah itu
Sudah mulai tertarik lah ya Iya. untuk join. Ya sebetulnya sudah dari dulu. Mhm. Sudah anak-anak itu sudah istilahnya ini bersekolah di SMK Pelayaran Brajaguna Bangkalan Iya, karena yaitu tadi pertimbangannya sudah bisa memberikan sertifikat kompetensi iya, kelas 4. iya. Dan kalau di Madura saya rasa itu tentang pembiayaan itu lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Iya, Saya rasa daripada begitu. kota-kota lainnya. Ya. Kalau boleh tahu Pak, sekarang posisinya untuk tahun ajar baru besok kita lumayan ada yang menerima lah ya. Ini sepertinya ini ya bukan sepertinya kita sudah kemarin itu sudah hari Senin kemarin tuh sudah mulai ngukur seragam. Siap. Nah, jadi itu sudah Yang positif-positif lah ya. ya itu satu kelas sudah terpenuhi. Kita kan Oh, ngambil ya, satu puji kelasnya syukur. itu 30 ya. Ini sudah terpenuhi. Wah, mantap. Nah, jadi kita akan membuka gelombang kedua ini antara Mei sampai nanti Juli. Juli. Ya. Ya. Nah, setelah itu Mulai tahun ajaran baru. mulai tahun ajaran baru. Mhm. Jadi biasanya memang seperti itu. Nah, ini saya berharap betul dengan adanya dukungan-dukungan dari semua pihak nanti Brajaguna akan lebih Berkembang lagi ya. berkembang Ya. lebih baik. Ya. Nah, seperti itu. Mungkin boleh juga Pak kita buka jurusan-jurusan yang baru. Benar. Nah, jadi ini jurusan baru. Ini memang sudah apa istilahnya? Diwacanakan. Saya itu sudah ditekan-tekan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Iya, iya, iya. Nah, kemudian dari cabang dinas. Kenapa cuma satu jurusan seperti itu? Sedangkan kita itu sebetulnya kan untuk SMK kemaritiman ini vokasi lah ya. Itu kan SMK banyak vokasi. jurusan. Iya. Akan tetapi ini saya akan memilih memang jurusan-jurusan yang paling disenangi atau paling Populer. populer di Madura. Siap. Nah, ini saya sebenarnya merencanakan ke depan ini pengen buka jurusan perhotelan tapi saya khususkan untuk kapal pesiar. Hospitality lah ya. Iya. Hospitality di kapal pesiar. Kapal Menarik, pesiar. menarik karena di sosial media hari-hari ini juga banyak orang membagi pengalamannya dia bekerja di kapal pesiar dan itu tidak harus seorang ahli nautika atau ahli teknik. Rata-rata dari hospitality, Iya. bisa jadi chef, bisa jadi waiters yang akan melayani di dalam kapal pesiar dan rata-rata rekrutmennya juga cukup tinggi saya lihat untuk Nah, ini sebuah kapal memang pesiar. betul Pak Doni, ini ada kemarin saya juga ditelepon dari katakan orang-orang dari kapal Manning pesiar agent, Royal. crewing. Oke. Royal itu juga butuh tenaga. Nah, kemudian kalau kita membuka jurusan itu, kemudian kita memang concernnya nanti itu di kapal pesiar, kan lebih bagus karena kita memang sudah berkecimpung di bidang pelayaran sudah mulai dari awal kan seperti itu. Tinggal Jadi kita lebih hospitality-nya. ya. Nah, kemudian beberapa 2 tahun yang lalu ya kita mengadakan percobaan ini lulusan dari Brajaguna yang sudah mendapatkan sertifikat kelas 4. Ya. Itu kita coba kita masukkan di kapal pesiar. Ternyata anak-anak ini ijazah kelas 4-nya itu diakui, dihargai. Siap. Sehingga dia mempunyai posisi yang lebih tinggi daripada yang biasa. Iya, iya, iya. Nah, ini kan membanggakan. Iya, benar, Nah, benar, kalau Pak. memang nanti itu begitu, ya kita akan apa? Itu poin yang bagus Pak buat Iya. branding. Jadi nanti Lebih lanjut. akan kita arahkan juga ke kapal pesiar. Siap, siap. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya peluang mereka dengan SMK kemaritiman tuh malah luas ya Pak ya. Luas Lebih sekali ya. luas, lebih luas. Mereka Iya. bisa bawa kapal dari kapal Iya. yang kecil atau jadi perwira di kapal yang besar, bisa juga ke cruise, kapal-kapal hospitality gitu ya Iya, Pak ya. bisa. Jadi itu lebih luas. Lebih luas daripada kalau misalnya anak-anak ini katakanlah lulus dari sekolah yang umum, kemudian dia mau masuk di kapal pesiar, ya dia Mulai kemampuannya dari hanya di situ aja, Iya. jadi terbatas. Tapi kalau anak kita tidak, Siap. lebih luas lagi gitu. Siap. Saya rasa baik sekali perkembangannya dan semoga di gelombang 2 kita bisa dapat satu kelas lagi. Iya, amin amin. Iya. Mudah-mudahan seperti itu. Satu kelas lagi dan kita bisa
yang terpenting kan kita bisa berdampak ya Pak ya untuk Iya, masyarakat untuk kita, masyarakat. untuk masyarakat Bangkalan khususnya dan Madura Madura secara secara umum, umum. Iya. dan bisa meningkatkan taraf hidup banyak secara untuk masyarakat juga, Iya. terutama kalau bisa memang menjangkau Jawa Timur, itu saya rasa lebih lebih baik lagi adanya ya Pak ya. Siap. Nah, ini nanti kalau misalnya memang benar-benar ke depan ini Brajaguna ini sudah Berkembang dikenal lagi. oleh Mm-mm. perkembangannya bagus, dikenal oleh masyarakat luas, saya rasa ya masyarakat itu akan berpikir, oh kalau begitu anak-anak ini lebih baik dilarikan ke Bangkalan aja, Iya. biayanya lebih murah, Dan bisa ya langsung kan? sudah fokus Iya, kemana tujuan hidupnya kan. betul. Nah, seperti itu. Mm-mm. Menarik sekali Pak. Terima kasih Pak waktunya untuk kesempatan kita kali ini. Mungkin kita ketemu lagi di lain waktu, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, dan saya mungkin mau mendengar bagaimana cerita-cerita Bapak lagi di waktu yang akan mendatang, supaya kita bisa reach lagi perkembangannya dan bagaimana anak-anak itu ke depannya. Siap. Siap, Terima kasih Pak Doni ini sudah ya, memberi kesempatan pada saya siap. sehingga saya juga bisa Bercerita lah, sharing. bercerita tentang kondisi yang ada di SMK Pelayaran Brajaguna. Siap. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan selamat siang. Ya, selamat siang ya Pak. Terima kasih. Demikian ngobrol-ngobrol kita di kesempatan siang kali ini untuk membahas tentang sebuah SMK Brajaguna di Madura, dan semoga teman-teman juga bisa memetik satu dua hal, bahwasanya SMK vokasi atau khususnya di sini ke dunia maritim itu bisa membuka jendela yang luas buat kita semua untuk terjun ke dunia maritim. Karena kembali lagi, Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang banyak dihubungkan oleh laut-laut, dan bahwasanya Indonesia sangat butuh dan perlu banyak pelaut untuk bekerja di atas kapal-kapal kita sendiri. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye. Luar biasa kan kata-kata.